Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya mengunjungi seorang gadis korban kasus penyekapan selama 3 tahun oleh kekasihnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Beliau meminta masyarakat membantu polisi menemukan terduga pelaku agar segera diproses hukum dan mendapat hukuman seberat-beratnya. Sementara itu, akibat kondisi yang sangat memprihatinkan, korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Korban dirawat di ruang isolasi dengan pengawasan ketat dari tim medis. Tiga tahun terjebak, bagaimana sistem bergerak di balik dugaan penculikan, penyekapan, dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Rancaekek, Kabupaten Bandung. Muncul pertanyaan, bagaimana seseorang bisa bertahan dalam situasi ekstrim selama bertahun-tahun? Apakah sistem perlindungan kita cukup cepat membaca tanda bahaya sebelum semua terlambat? Untuk membahas lengkap lebih lanjut, telah bergabung bersama kami Atalia Praratya, anggota Komisi 8 DPR RI, dan juga pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat sore Bu Atalia, dan juga selamat sore Pak Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Reza. Ya, saya ke Bu Atalia terlebih dahulu. Bu, Ibu kan pertama kali menerima informasi ini dari mana, Bu? Dan ketika Ibu menjenguk korban, seperti apa kondisinya? Ya, jadi sekitar Kamis lalu, saya mendapatkan informasi pertama kali adalah dari media sosial. Tapi kemudian hari Jumatnya itu saya langsung melakukan verifikasi dan melalui jejaring saya dan lain sebagainya langsung saya dihubungkan kepada keluarga korban dan juga kuasa hukumnya pada waktu itu. Saya langsung datang ke sana dan saya berbicara langsung dengan korban dan juga kepada anggota keluarganya. Nah, pada waktu itu saya melihat kondisi yang sangat mengenaskan, begitu saya harus bingung ya harus bicara apa begitu, tapi saya sampaikan kepada korban, kita sebut mungkin ini semua sudah tahu ya, jadi Mbak YT lah. Mbak YT ini saya sampaikan untuk tidak terlalu banyak berpikiran yang terlalu jauh, fokus saja kepada penyembuhan diri begitu ya, karena saya melihat bahwa keinginannya untuk menyampaikan sesuatu itu banyak begitu ya, dan saya agak khawatir karena semakin hari semakin banyak yang ingin menjenguk begitu, tapi tentu mungkin harus agak ditahan karena secara psikis mungkin nanti psikolog akan menyampaikannya. Jadi bayangkan kalau setiap hari ada yang menengok begitu, mungkin niatnya baik untuk memberikan bantuan, tetapi itu akan membuka luka yang terus menerus begitu ya, luka batin maksud saya, yang kemudian mengingatkan dia pada kejadian tersebut. Tetapi pada intinya yang bersangkutan menyampaikan kepada saya bahwa dia ingin bisa melihat kembali begitu. Kemudian saya melihat keluarga korban juga cukup tegar begitu ya, khususnya ibu dan bapaknya, dan mereka menyampaikan permohonan terkait dengan bantuan dari semua pihak begitu ya, khususnya untuk kesembuhan dari Mbak YT ini gitu. Baik. Saya sekarang ke Pak Reza. Pak Reza, kalau dari sudut pandang psikologi forensik ini apa sih sebenarnya yang bisa menjelaskan seseorang itu bisa bertahan dalam kondisi yang kita bilang diduga disekap dan mengalami kekerasan ya ini dalam waktu yang cukup lama, ini 3 tahun. Itu alasannya apa nih, Pak? Kalau kosakata kita pakai adalah bertahan, maka memang tulisan yang ada di layar kaca ini jadi relevan, yaitu trauma bonding. Ya. Bahwa alih-alih korban menjauh dan merasa takut terhadap pelaku orang yang sudah melakukan penganiayaan, tapi justru mengalami kelekatan emosional yang sangat kuat. Ini seringkali disinonimkan dengan istilah populer yaitu Stockholm Syndrome. Bagaimana antara korban dan pelaku tidak bertentangan, tidak berseberangan, tapi justru terikat dalam perasaan yang semakin lama semakin kuat. Tapi izinkan saya untuk bertanya, dalam kasus ini benar-benar trauma bonding? Artinya korban memilih untuk bertahan sekian tahun lamanya berada dalam kondisi teraniaya? Ataukah sebetulnya korban ingin melepaskan diri, korban ingin menjauh, ingin mencari pertolongan, namun tidak memiliki kemampuan untuk itu, karena misalnya kondisinya secara fisik sudah sedemikian lemah, secara psikis juga barangkali relatif gampang diintimidasi, gampang diteror, diancam dan sejenisnya. Ini yang perlu dipastikan. Kalau saya boleh memilih, andaikan bisa memilih, saya ingin menempatkan kemungkinan trauma bonding sejauh-jauhnya. Karena trauma bonding justru sedikit banyak akan memberikan celah bagi pelaku untuk mengklaim bahwa yang terjadi pada dirinya dengan korban tidaklah sedramatis yang dibayangkan oleh masyarakat. Karena korban seolah juga punya kepentingan untuk terus-menerus berada berdekatan dan mengikatkan secara batiniah dirinya dengan sang pelaku.
Jadi saya lebih memilih untuk membuka kemungkinan, dan ini penting diinvestigasi oleh kepolisian, bahwa korban ini pada dasarnya sekali lagi ingin menyelamatkan diri, mencari pertolongan, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk itu karena terus-menerus berada dalam penguasaan pelaku. Ya, tapi kan Pak Reza, memang banyak yang bertanya ya, kenapa korban mungkin tidak melawan atau kabur, walaupun tidak ada yang tahu kejadian aslinya seperti apa. Ini seberapa bahaya asumsi seperti itu? Tadi saya katakan, kalau kemudian kita membangun spekulasi bahwa trauma bonding merupakan kondisi yang menjelaskan relasi antara pelaku dengan korban, maka apa boleh buat, justru ada sisi tanda petik positif yang bisa disampaikan oleh pelaku, bahwa korban pada dasarnya bukan orang yang ingin menjauh dari dirinya. Betapapun dia mengalami penganiayaan, betapapun dia mengalami kondisi tersiksa, tetapi pada dasarnya memang ada ikatan batinnya yang sedemikian kuat, yang sedemikian lekat antara pelaku dan korban. Nah, saya memilih menolak kemungkinan itu karena kenapa? Karena terus terang dengan peristiwa yang sangat menyedihkan sekaligus menakutkan ini, saya merasa mudah-mudahan kita bersepakat pelaku ini harus dihukum seberat-beratnya. Nah, agar pelaku ini bisa dihukum dengan seberat-beratnya, maka spekulasi yang perlu kita bangun untuk kemudian diinvestigasi oleh pihak kepolisian adalah spekulasi yang memberatkan si pelaku, yang menunjukkan keberpihakan kita total pada korban, bahwa dia adalah sosok yang tidak berdaya, yang sudah direnggut kehidupannya sekian lama, yang mengalami viktimisasi majemuk oleh pelaku penganiayaan itu. Hanya narasi semacam itu yang mudah-mudahan akan bisa meyakinkan ruang persidangan, terutama majelis hakim, bahwa pelaku memang orang yang ditakuti, orang yang ingin dijauhi oleh korban, sehingga tidak ada pilihan kecuali menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Baik. Sekarang saya ke Bu Atalia lagi. Bu, ini ketika seseorang perempuan diduga bisa mengalami kekerasan selama bertahun-tahun tanpa cepat terdeteksi, ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan kita? Iya, tentu saja. Saya merasa bahwa ini dari mulai bagaimana dia mampu untuk melindungi dirinya sendiri sudah dirasa, saya kira kurang ya. Tadi Pak Reza mengatakan mungkin juga ada bonding yang begitu kuat begitu antara keduanya. Tetapi yang jadi concern saya justru adalah kepekaan dan kepedulian sosial. Bayangkan seseorang yang selama 3 tahun dia berada di sebuah rumah kos, saya katakan begitu, tapi tidak ada satu orang pun yang melihat kejanggalan atau sesuatu yang mungkin membuat orang ingin menanyakan atau bahkan ingin menolong begitu. Saya kira kalau kita lihat rumah kos itu kan hanya satu kamar, mungkin ukurannya juga tidak terlalu besar, dan ada satu kamar mandi, dan itu kejadian macam-macam di situ. Saya kira rasanya tidak mungkin begitu ketika tidak ada sama sekali suara begitu ya, atau mungkin bau atau apapun lah yang saya kira ini menjadi perhatian kita seharusnya begitu ya. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun, tetapi ini justru harus menjadi pemicu bagi kita semua untuk lebih punya kepekaan terhadap lingkungan sekitar begitu ya. Karena ternyata kasus-kasus kekerasan yang terjadi itu biasanya pengabaian oleh lingkungan salah satunya. Nah, oleh karenanya memang penting sekali itu menjadi concern kita semua. Nah, hal lain yang menjadi kami itu adalah terkait dengan biaya untuk berobat. Jadi saya sudah menanyakan kepada pihak keluarga, dan saya kira pihak keluarga akan tangan karena biaya tentu akan sangat besar gitu. Karena dari yang saya lihat kondisinya kemarin, operasi-operasi sudah dilakukan, tapi hanya bisa bertahap karena ini mayor sekali ya. Jadi dari mulai kepalanya bernanah, ada belatungnya, kemudian matanya buta, kemudian mulutnya digunting, kemudian badannya penuh dengan bekas sudutan rokok, kemudian ada bekas bacokan dan lain sebagainya. Itu tentu prosesnya sangat panjang. Nah, oleh karenanya tentu keluarga juga merasa kebingungan, dan saya merasa bahwa kita punya kewajiban semuanya untuk membantu. Baik, Bu Atalia,